Dari sisi lain, kita dituntut dalam ayat suci Al-Quran, dan itu menjadi kesepakatan kaum muslimin, bahwa kita harus mencintai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang masyhur dengan nama ayat Al-Mawaddah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sesuai dengan banyak riwayat, ayat ini terkait dengan para imam suci Ahlul Bait. Namun sebagian ulama juga melebarkan cakupan ayat ini kepada semua kerabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat teks ayatnya illal mawaddata fil qurba. Kata al-qurba bermaknakan kerabat secara umum. Semakin kekerabatan seorang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat, berarti dia semakin pasti masuk dalam maksud dari ayat al-qurba tersebut. Namun terlepas dari perselisihan para ulama terkait lebar atau sempitnya cakupan pada ayat al-mawaddah, yang pasti betapapun kita perlebar pemaknaan ayat itu, yang pasti bahwa Al-Husain adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita menuntut balas atas kematian Al-Husain bersama putra Al-Husain Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, sebenarnya kita sedang menerjemahkan ketaatan kita, pelaksanaan kita terhadap kewajiban mencintai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut balas atas kematian mereka adalah wujud dari kecintaan kita kepada kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagian yang terakhir dari potongan doa ziarati wal witral mautur. Secara ringkas, bahwa kata al-witr artinya adalah tunggal. Kita maknai adalah dengan kata tunggal. Setiap sesuatu atau seorang yang sendirian, yang tunggal, maka disebut dengan witir. Ada yang namanya sholat witir karena dia tidak genap, tidak genap, disebut dengan witir. Seorang yang terbunuh berarti dia telah dipisahkan dari kerabatnya, sehingga seakan dia menjadi orang yang hidup sendirian, hidup tunggal. Atas dasar itu kita menyebut dalam doa ziarah kita Al-Husain sebagai Al-Witral Mauturu, pribadi yang dipisahkan dari keluarganya, pribadi yang keluarganya dipisahkan darinya juga. Bagaimana kita menyaksikan Al-Husain alaihi salam sebelum beliau berhadap-hadapan secara langsung dengan musuh-musuh beliau, yang siap berkorban dan mempersembahkan jiwa mereka untuk keselamatan Al-Husain adalah kerabatnya, adalah para sahabat setianya. Namun satu demi satu dari mereka gugur mempersembahkan jiwa suci mereka, mempersembahkan darah suci mereka untuk keselamatan Al-Husain. Slogan mereka mengatakan bahwa kami pasti akan gugur, kami pasti akan mati, dan setelah kematian kami, kamu wahai Al-Husain akan juga mengalami apa yang kami alami. Namun paling tidak, majunya kami menghalau musuh-musuh Allah akan memperlambat kematianmu, dan itu sudah cukup sebagai bukti kesetiaan kami. Kami menginginkan ada waktu tambahan bagi kehidupanmu demi kebaikan umat manusia. Mereka berkorban demi Al-Husain alaihi salam. Setelah mereka satu demi satu gugur, itu artinya apa? Mereka dipisahkan dari Al-Husain. Dibuatnya Al-Husain menjadi sendirian. Karena kita menyebut Al-Husain dengan Al-Witral Mautur. Kata Al-Mautur adalah beda dengan makna al-witir, walaupun diambil dari kata yang sama, dari kata dasar yang sama. Al-witir telah kita fahami maknanya secara sekilas. Adapun al-mautur adalah orang yang ada di antara anggota keluarganya yang terbunuh, namun dia tidak bisa menuntut balas.
Al-Husain alaihissalam menyaksikan putra-putranya, menyaksikan Abdullah Ar-Radhi gugur di hadapan beliau, di gendongan beliau, menyaksikan Ali Al-Akbar, menyaksikan saudara beliau Abul Fadl Abbas, menyaksikan anak saudara beliau, menyaksikan keluarga beliau yang satu demi satu gugur. Dan tentu masing-masing dari mereka yang terbunuh di jalan Allah, Al-Husain punya hak untuk menuntut para pembunuhnya. Namun tidak ada kesempatan bagi Al-Husain untuk melakukan tuntutan itu. Sehingga Al-Husain kita sebut dengan Al-Witral Mautur, pribadi yang telah dipisahkan dari keluarganya, dan pribadi yang keluarganya telah gugur namun dia tidak bisa menuntut balas atas kematiannya. Ini menjadi satu catatan bagi kita ketika kita membaca doa ziarah Asyura. Assalamu alayka ya sarallahu wabna sarih wal witral mautur. Makna-makna itu mestinya terbayang dalam pikiran kita bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada pribadi yang mazlum. Ketika seorang ada di antara keluarganya yang terbunuh namun dia tidak bisa menuntut balas, itu artinya pribadi yang benar-benar mazlum, butuh kepada pembelaan, butuh kepada bantuan. Karena Al-Husain di menit-menit tertentu pada perjuangan beliau di siang hari, beliau mengangkat tangannya sambil berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, serta menyadarkan umat, ala min nasirin yang suruni, ala min dzabin yadzubbu an hurami rasulillah. Adakah seorang yang akan membelaku? Adakah orang yang akan menjaga kehormatan keluargaku? Namun apa yang terjadi? Tidak ada jawaban kecuali panah-panah yang mereka lesitkan untuk mengarah kepada Al-Husain alaihissalam. Benar-benar orang yang butuh kepada bantuan, butuh kepada pembelaan, dan itu sekali lagi mengetuk pikiran kita, mengetuk hati kita untuk menjadi orang yang punya kesiapan untuk membela Al-Husain alaihissalam bersama putra beliau Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ada tekad semacam demikian, sehingga kalaupun Allah tidak takdirkan kita hidup panjang sampai masa kemunculan Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, kita diajarkan dalam doa Al-Ahd yang kita baca di setiap pagi. Anjurannya adalah inhala baini wa bainahul maut, agar engkau keluarkan aku dari kuburan, mu'taziran kafani syahiran saifi, agar engkau bangkitkan aku dari alam kuburku dengan berpakaian kafanku, menghunuskan pedangku, menyiapkan semua alat perangku demi membelamu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ketulusan permohonan kita, boleh jadi kita termasuk yang akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Al-Imam Al-Mahdi untuk menjayakan Islam dan untuk meratakan keadilan di muka bumi. Sekali lagi, doa ziarah Asyura mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang sangat mulia. Mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang punya kesiapan untuk membela keadilan. Dan itu artinya bahwa kita harus juga menanamkan keadilan dan nilai-nilai mulia keadilan dalam diri kita. Orang yang ingin berjuang bersama Al-Mahdi adalah orang yang harus terlebih dahulu menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya dari semua yang menjadikan jiwanya keruh, yang menjadikan jiwanya kotor. Karena kekeruhan dan kekotoran jiwa tidak menjadikan seorang punya kelayakan untuk bergabung dengan kafilah kesucian. Sekali lagi, bahwa doa ziarah Asyura bukan doa yang ingin melampiaskan dendam kusumat kita, sama sekali tidak. Doa ini justru mengajarkan kita nilai-nilai keadilan, mengajarkan kepada kita nilai-nilai kesucian, menanamkan kepada kita kesadaran untuk mawas diri dalam kehidupan kita agar kita punya kelayakan menjadi salah satu dari anggota kafilah besar Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi majlis ini, memberkahi semua yang selalu memakmurkan majlis ini dan semua yang mendukung terlaksananya majlis ini. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah, tasbikuha salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.